Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu thalabul ilmi atau ngakos atau ngaji atau belajar. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu kami sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minat dulunga ilal nur. Semoga kita semua dan keluarga kita semua beserta keturunan kita semua kelak nanti besok di yaumul mahsyar akan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan atau tidak merasakan bahwa kita seringkali melakukan maksiat dengan terang-terangan, dengan kesengajaan, melakukan dosa dengan terang-terangan dan disengaja. Apa itu? Sing arane hukum wajib niku hukume wajib dilakoni. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan dosa. Berarti kita telah berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Terutama contoh yang kita hadapi sekarang ini, yaitu pengajian. Sehingga pengajian mutlak hukum wajib bagi orang Islam lanang maupun orang Islam wadon, mulai dari ayunan sampai dikubur. Lagi syakaratul mau baik wajib ngaji, dituntun, disalkin. Berarti ketika ada pengajian di suatu tempat, ada pengajian di musola, ada pengajian di masjid, kok kita tidak mengikutinya, berarti kita telah lalai, telah meninggalkan kewajiban. Kita melakukan dosa, orang rasa enak, perengasannya biasa, anggapnya mangkap, orang kayaknya orang. Padahal mempunyai hukum tersendiri, yaitu kita telah melaksanakan dosa atau kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sekali kewajiban-kewajiban yang kita tidak lakukan, tapi kita tidak merasakan bahwa kita telah berbuat dosa. Nah, itu diantara salah satu kita telah melaksanakan atau kita telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melakukan dosa yang terang-terangan disengaja. Ngartine singarane dosa ora sembahyang tok. Orang sembahyang tok menang dosa. Orang ngaji orang dosa. Dosa tetap menang dosa. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu yang mumpuni. Mungkin lagi cerita, lagi bahas masalah sesuci, masalah ibadah sholat diawali dengan sesuci. Selagi kita belum bisa dalam menjalankan sholat atau wudhu dan sebagainya, tapi kita telah menggali menu pengajian, maka dihukumi orang apa karena lagi boleh ilmu. Tapi ambil kok wis orang ngerti, kok kudu orang ngerti orang belum melu ngaji. Nah, maka ibadah yang sampai kabeh sing ora diilmoni ora bakal diterima dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ini keterangan ini anyar.
Bahkan di antara kita banyak yang ikut jaminan Nabi. Ya. Bihim Kiai Dabas telah menerangkan masalah sesuci berupa apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Caranya adu nggak boleh banyu suci itu mensucikan. Jadi orang nganggo banyu sing mustakmal kecampuran. Walaupun campur itu dengan sabun sekalipun, orang kena. Misalnya sampai adu, mesti nganggo banyu sing mutlak, dihilangkan di sini ada besarnya. Orang kena bareng-bareng kalau sabunan, agar bareng-bareng kalau sabunan itu berarti banyu mustakmal campuran. Wis berubah warnanya, berubah mampunya apa? Orang sah dari tapi di antara sekian banyak anak sih dia pendapat orang apa. Padahal itu begini, makanya apa yang disampaikan dari Kiai Dabas, orang ngawak, orang asal ngomong, anak panduannya, anak tidak bisa, nanti juga jelas. Agar sampai lawan ahli itu diterangkan dari Kiai Dabas lebih benar. Permasalahannya sampai lebih alim daripada sing nang kitab sekarang kitab gue. Aja dalam Kiai Dabas, tapi dalam sing anak kitab gue. Agar sampai kau melarang apa sih disampaikan dari Kiai Dabas, berarti sampai merasa lebih pintar dari sing ngarang kitab niku sing dibaca dari Kiai Dabas. Niku anak ini aja juga. Terus umpama kita mengikuti tradisi yang biasa dilakukan oleh orang soleh-soleh dari zaman-zaman dahulu kala, selagi tidak melanggar syariat diikuti terus. Soalnya saya ini anak mau suara sembahyang subuh, kena udah wiridan dari subuh. Aku dadang, apa takon. Dia nggak sembahyang subuh, saya sembahyang subuh kan tak sembahyang dia maning haram hukumnya. Tapi bisa disampaikan angger wiridan, kue kita dua waktu belana Allahu Akbar, udah sembahyang maning udah, kue haram udah. Kue duduk sembahyang, singarane sembahyang, kue anak rukun-rukunnya sholat takbir sampai salam lalu Allahu Akbar terus sholat mari kanjeng Nabi rukunnya belaka sujud belaka Fatihah belaka wingung dari wong kene padahal gue kebiasaan gue turun temurun dari kemudian Kiai Husin satu Kiai Husin apa yang lakukan hal kayak gue makanya dengar sepele tapi kudu benar-benar jeli aja melarang ada sing mengharamkan sesuatu sing halal. Aja sawali kayak menghalalkan sesuatu yang haram. Niki wonten air wong saiki ora gelem sembahyang. Manis lagi anak tradisi takbir pada saat wiridan. Jadi kangge setelah jadi ketika nyong sampean kapepan protes dengan keterangan itu, maka berarti panjenengan itu merasa lebih alim daripada yang mengarang kitab itu. Bapak-bapak hadirin jamaah mushola pada Rasulullah. Demikianlah dalam sambil biasa sambil ngenteni bebas dalam sedikit bukan akan saling bermangunan tapi bulan Rasulullah mengapunkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul al-karim al-karim moga kita bersemangat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaikhulillah lahul
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ihtisalatu al-masnunatu sab'ata asyara huslan. Husnul jum'ati li hadiriha wa waqtuhu minal wajri as-sadiqi wa husnul idaini al-fitri wal adha. Kalau ini kita sambung kaji sarang-sarang mengenai bab husnul, bab mandi. Baik itu rukunipun atau yang harus dilakukan pada saat kita mandi, dan juga kesunahan-kesunahanipun. Ini sambung kita kaji sarang-sarang. Nah, niku mandi rukun lan kesunahan ingkang wingi sampun kula panjenengan kaji. Niki dipraktekaken juga di samping pada saat kita mandi wajib, ada juga mandi sunnah. Mari telah kita kaji di antara yang wajib berarti ketika jinabah dulu, suci dari haid, suci dari nifas, juga termasuk wiladah pada saat urujul mani al-inzal, juga pada saat seseorang ini meninggal dunia, ini wajib dimandikan. Mandi niki juga ada yang hukumnya sunnah. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai sunnah atau mandi yang dihukumi sunnah. Wal intizalatu al-masnunatu sab'ata asyara. Mandi yang dihukumi sunnah. Mungkin dalam keterangan ini ada 17 macam sab'ata asyara. Artinya kita disunahkan untuk mandi selain yang kemarin diwajibkan. Prakteknya sama, cuma hukumnya yang berbeda. Dari 17 tersebut, yang pertama adalah ghuslul jum'ati. Lihat diriha, yang pertama adalah mandi akan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat ini kesunahannya diantaranya adalah mandi. Kenapa disunahkan? Sebab namanya Jumat ini adalah kumpul, bukan hanya satu RT, tapi dari berbagai musola menuju masjid, dan situ kita sholat bareng-bareng sholat Jumat. Hukum sholat Jumat ya ini wajib, nanti ada ketentuannya, nanti ada babnya sendiri. Cuma kalau wanita ini sholat Jumat yang sah, tapi tidak mengesahkan. Artinya apa? Ketika sholat Jumat, kalau kita mengikuti qaul yang mensyaratkan harus 40 jumlahnya, maka ketika wanita ikut sholat Jumat, sholatnya sah, tapi tidak masuk hitungan yang 40. Lanangnya 30, wadone 10, berarti ini belum memenuhi syarat meskipun jumlahnya 40. Tapi karena laki-laki cuma 30, yang 10 wanita. Boleh mana enggak? Itu kalau kita ikut qaul yang tersebut. Saat ini sebelum melakukan sholat Jumat disunahkan lihat diriha. Berarti untuk
orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat sunnahnya mandi. Entah itu wanita ataupun laki-laki. Bagi disunahkan bagi mereka yang mau hadir atau yang mau melaksanakan sholat Jumat. Meskipun wanita tidak mengesahkan sholatnya sah, tapi tidak mengesahkan, tetap dihukumi sunnah mandi. Sebab kenapa ya tujuan mandi? Ini kan untuk membersihkan, biar wangi sehingga tidak mengganggu aroma orang-orang yang satu majlis, orang-orang yang kumpul bareng melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya itu berarti untuk menghilangkan bau. Kumpul mau keringat, nah ini kan sebetulnya aku sholat sebelah sebulan mau kecut, mulanya sunai mandi, ben aja kecut. Monggo minyak wangi kanggo niki sunnahe mandi di antara tujuannya untuk menghilangkan bau sebab akan kumpul sak masjid. Entah itu wanita ataupun laki-laki, yang jelas niatnya ini sholat Jumat. Tadi telah disinggung wong wadon orang mengesahkan sholat Jumat, tapi sholatnya Jumatnya sah. Misalnya aku pengen melu nang masjid Abdul Ghani sholat Jumat, gak masalah, sholatnya sah, pulang gak usah sholat dulu, cukup sholat Jumatnya, gak perlu sholat dulu, cukup rong rakaat sah. Prakteknya sama. Mandi prakteknya sama. Wawak tuhu minal fajri as-shadiq. Nah, cuman niki kesunahan mandi Jumat. Iki waktune mulai ketika fajar shadiq muncul. Ini wis mulai permulaan. Fajar shadiq ini kapan? Fajar shadiq ya, ini sebelum kita setelah malam ya gelap, kita akan memasuki waktu nahar, waktu siang, waktu yang terang. Ini diawali dengan adanya fajar. Fajar ini ada dua macam. Yang satu disebut fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadhib namanya aja kadhib artinya golongan. Shadiq maknanya teman sing bener. Berarti fajar shadiq dan fajar kadhib beda. Kalau fajar shadiq ini berarti sebagai permulaan waktu subuh. Kalau kadhib ini bukan. Nah, kadhib namanya kadhib ya ben ganggu terus awan orang saya sholat bengi kan awan kadhib, awan kadhib berarti setan ganggu apa supaya orang-orang ya terus jangan awan orang saya sholat beriman. Cuma bedanya kalau kadhib ya, kadhib ini warnanya agak merah ya, muncul dari bawah ke atas ya, kayak sinar begitu. Kalau shadiq ini di sebelah timur sama, cuman miring. Fajar shadiq putih, warnanya putih. Dan itu mulai waktu subuh. Yang pengen gelem, subuh coba gelem macam metan, mulai habis. Jadi supaya jam pira tinggal dicek, dipaskan kalau dia shadiq pada shadiq itu jadi semacam sinar yang putih. Kalau kadhib ya dari bawah ke atas beda, arahnya beda. Ini yang menunjukkan waktu subuh mulai fajar shadiq. Maka ada muncul nama sholat fajar. Sholat fajar ini bukan berarti ya sholat fajar ini
sama atau sinonim dengan sholat qobliyah subuh. Sholat wajib ya sholat ya subuh. Sholatul fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Ya maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh. Bukan sholat tersendiri, tapi sama. Nah, ketika sudah memasuki waktu ini, waktu subuh, munculnya fajar yang shadiq, maka kita sudah dimulai disunnahkan untuk mandi untuk sholat Jumat. Nawaitu ghuslan Jum'ati, cukup sunnatan lillahi ta'ala. Orang sadar lain arba rokaatin, sholatnya hadis lah rokaatin. Oh nawaitu ghuslan Jum'ati arba rokaatin mustaqim. Nawaitu ghuslan Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Cukup nih. Cuman yang afdol, meskipun sudah diperbolehkan atau mendapatkan kesunahan di pagi hari, wah sekalian kalau junub aduse ya orang apa-apa, niatnya double, niat junub kalau niat Jumat ya orang apa, dan di lorong oleh ganjaran loro, satu ganjaran mandi wajib, yang kedua ganjaran mandi sunnah. Sama dengan puasa, ketika wanita duwe utang puasa lagi bulan Ramadan, ketepatan bulan Dzulhijjah nyawa sekalian kalau puasa Arafah, kalau puasa Tarwiyah, coba apa? Nawaitu shaumahudin ya. Niati sholat sunnah puasa qadha Ramadan, orang apa? Ditambah kalau ini puasa sunnah tarwiyah, puasa sunnah Arafah, atau ngodoni bareng kalau sunnah kemis, sunnah senenan, nggak masalah. Sing ora oleh nggak wajib kalau wajib, tapi wajib kalau sunnah beda level, ini nggak masalah. Mandi pun sama, bisa satu pekerjaan tapi diniati dua. Satu untuk mandi wajib, misalnya mandi haid atau nifas atau junub, sekaligus dengan Jumat. Tapi ini yang disunnahkan adalah liha diriha, orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Wong wadon tas nifas ya, atau miki haid suci sekalian hadis Jumat ya, orang atau orang panteka sholat Jumat ya ora sunnah, sing sunnah sing panteka, sebab sing kumpul kayak go ngilangi mabuk, hilang mabuk apa sunnah nyenengna gawe seneng gawe bunga karo pengki sunnah itu kalau suruh sunnah, termasuk daya wangi-wangi mau enak teman sama kan, kan gawe seneng gawe bunga aja nih, mau kecut mau sholat Jumat gawe sengit wong kan makruh, lane orang hadis Jumat iki hukume makruh, orang dosa cuma makruh. So gawe ini kok maring masjid sholat Jumat ya. Cuman sing afdol meskipun diperbolehkan sejak memasuki waktu subuh pas fajar shadiq, yang afdol adalah pada saat kita mendekati berangkat sholat Jumat. Berangkatnya jam 11 ya mandi. Sekiranya sampai masjid ini masih bau wangi, sing sebelah ya bak sereng enak senengan. Apa maning masih dirapet kacane kok akhirnya kan anginnya blek kan. Tahu kecut kabeh. Tambah AC manwa oper-operan tok mana-mana. Gawe sengit sama si. Yang paling utama ini adalah mendekati berangkat. Niki
afdole. Wa taqribuhu min dahabihi afdalu li'annahu ablaghu fil maqsud min intifa'ir raihah al-karihah halal istimai. Mendekati berangkat ke masjid ini lebih utama. Sebab apa? Tujuan atau maksud dari mandi ini lebih berhasil, yaitu min intifa'ir raihah al-karihah halal istima, menghilangkan bau-bauan yang tidak enak, bau-bauan yang tidak sedap pada saat kumpul. Aduse subuh pada saat mari masjid kecut maning apa maning sudah subuh tambah nyamuk tambah pirang-pirang gawean dan kemudian sampai kesunahannya ya. Tadi mulai memasuki waktu subuh, Ustaz mulai habis mulai kesunahan, oleh ganjaran. Habis jam itu banyak mau sekaligus mau ke kantor, ya apa? Dinyat Pak. Jam 10 ya nggak masalah, cuma sikapnya adalah mendekati kita berangkat. Berakhirnya jadi pada saat yang memasuki waktu yang digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan wal mutamad anna waqtahu la yantahi illa bil ya'si min fi'il Jumat wa huwa yahsulu bi salatil imam. Nah, sing penting esi bisa di sholat Jumat. Sholatnya terlambat, imam lagi masuk waktu Jumat, lagi khutbah, lebih lagi sudah masalah, tetap oleh kesunahan. Sampai meskipun imam sholat ya disalam imam ya masih bisa hasil, imam salam ini masih bisa hasil. Ini sampai waktu sing cepat. Untuk sholat Jumat atau mandi sholat Jumat. Wa husnul idaini, yang kedua adalah mandi aidaini. Wa husnul aidaini al-fitri wal adha, mandi karena memasuki hari raya. Hari raya baik niku Idul Adha atau Idul Fitri niki disunahkan. Cuman beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ini disunahkan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Sebab tujuannya tadi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap ketika kumpul. Ini Jumat. Maka kesunahannya ini bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Beda dengan waktu ini. Baik Idul Adha atau Idul Fitri disunahkan bagi orang-orang yang memasuki hari raya. Meskipun tidak sholat, tetap disunahkan mandi. Sawaun arada al-hudur aula, baik itu akan mengikuti sholat Idul Fitri, Idul Adha atau tidak sholat, tetap sunnah mandi. Tidak dengan sholat Jumat. Walidzalika atlaqa asy-syarih
Guna wa qayyada bima qablahu wa sawkana quran aw abdan walihun aw sawiyan li'annahu yuradu lizinati fil yaum. Maka karena tujuannya bukan untuk menghilangkan bau, tapi karena hari raya, maka tetap di sini disunahkan, entah itu untuk orang yang merdeka ataupun seorang hamba, baik itu sudah balik ataupun masih kecil, tetap disunahkan ausoyan. Sebab tujuannya beda, lizina fil yaum. Tujuannya panlebaran, panlambi anyar awake. Kuwi dibersihi lizina, eventaton bagus, eventaton ayu, eventaton ganteng. Lebaran kan wayang senang, mengungkapkan, mengekspresikan rasa gembira, lagi senang kan. Lalu lebaran apa nih sunnah? Orang puasa justru haram. Aku puasa 30 dina dari tanggal 1 sampai 30. Tambahin lebaran sekalian puasa di 30 siji. Ini justru haram. Puasanya haram. Puasa di samping ada yang wajib, ada yang haram. Yang haram yang ini puasa pada saat lebaran. Entah itu Idul Adha atau Idul Fitri, juga pada saat hari tasyrik pada saat kita tasyrik umumnya kan pakai daging. Meskipun orang pakai daging, tetap orang-orang puasa tasyrik mananya mepek daging, gawe daging. Biasanya kan di Arab sana kan apa? Awalnya musim haji ada berapa? Di dendeng. Jika akeh panganan ya bisa puasa. Dan ini berlaku bukan mereka jadi ngakek enggak. Seorang beli tetap orang dari tasyrik saatnya untuk dendengan meskipun orang beli tetap tidak diperbolehkan. Idul Adha, Idul Fitri ini tidak diperbolehkan. Haram, hukumnya haram. Orang waya-waya seneng, waya-waya yang akeh panganan, akeh malah demes, keliwat tamu, ngelik. Ya, pokoknya seneng di hari kemenangan, hari Eid, hari kemenangan. Aja sumpah, aja susah-susah. Di puasa disampaikan haramkan. Nah ini sunnah pada hari-hari semacam ini, hari kemenangan kita disunahkan untuk mandi. Wa yaqulu waqtu hadzal muslim wa yakhruju waqtuhu bil ghurub wa yaqulu waqtu hadzal muslim bi nisbil laili wa yaqulu waqtu hadzal muslim bi nisbil laili. Kemudian masuk kesunahan untuk mandi Aid, Idul Fitri, Idul Adha adalah ketika memasuki nisful lail, separuh malam. Nisful lail untuk Hijriyah dengan Masehi atau Qamariyah dengan Syamsiyah kan beda. Kalau Qamariyah atau Hijriyah bulan itu atau tanggal yang mulainya maghrib kan pas pada saat muncul hilal ya, itu kan berarti mulainya itu kan. Nggak sama dengan Masehi atau Syamsiyah, hitungannya kan jam 00. Kalau ini enggak, maka malam takbiran itu sudah dianggap Eid, hari Eid, Idul Adha, Idul Fitri, dan itu mulai disunahkan malam hari ketika memasuki nisful lail, disunah mulai. Wa yakhruju waqtuhu bil ghurub li'annahu mansubun lil yaumi. Wa ma la yakhruju illa bil ghurub. Kemudian kesunahannya ya, disunahkan mandinya, mandi badan, mandi Idul Fitri, Idul Adha
ini mulai mulai ini tengah malam jam 12 Indonesia kan waktunya sama ya, waktu pagi malam dan cukup tengah-tengahnya jadi ya kurang lebih jam 10 jam 12 ya tergantung waktu dengan maghrib jam 6 ya awalnya orang suka ya orang jam tengah-tengahnya jam 12 kan mulai tinggal begitu. Masalahnya daerah terkadang beda. Indonesia ini imbang waktu Indonesia ada waktu istiwa garis tengah, makanya imbang antara pagi dan malam. Kalau di sana yang tutup ya waktunya kan beda. Bahkan ini kadang-kadang waktu bengi saja dilantok, waktu bengi pirang jam tok, karena si patang jam, berarti puasanya lebih suwe. Ini daerah-daerah kutub kan mana nih? Itu utara kan ya, waktunya lebih sedikit malam. Nah, ketika Idul Adha Idul Fitri sunai ini sunai Indonesia pas tengah-tengah. Contoh taruhlah dengan saya jam 12 berarti itu jam 12. Sunnah harus bumi orang paham. Cuman sing Abdul pun meskipun bengi-bengi jam 12 wis oleh kesunahan wis oleh ganjaran. Niki sing Abdul adalah ba'dal fajr. Menjelang subuh ya itu sing Abdul sing saya. Wal Abdul fi'luhu ba'dal fajr. Sawise fajar sotik dan niki sing saya sing ganjarane paling akeh dan iki bar subuh. Meskipun begini oleh wa inna jaza qablahu minan nisbil lail. Cuman ini wonten sing memperbolehkan mandi sadurunge nisful lail. Di wonten sing molihaken ya sadurunge lail mandi. Cuman iki li ahdal bawati ya wong desa-desa iki juga biruna ilal iki lamun makan esuk-esuk masih jatuh, kalau esuk-esuk maneh adus sadurunge Nisulani wonten sing memperbolehkan dengan melihat kayak di wong kampung-kampung sing muncul-muncul di daerah ayat Arab kalau Indonesia sejen Indonesia ini hampir kira umah anak musola anak masjid satu desa jadi puluhan masjid orang kayak Mesir kayak dan ini masjidnya orang kayak tadi paling pintar saat Islam, kantor ya orang kaya penting, banyak kan bebas. Negara untung dengan Indonesia paling masih musola ya bebas apa yang pilihan musola masjid jauh berapa ya. Nah ini lian ahlal bawadi yubakiruna ilal aidaini walau lam yajuz al-usul lahu maqdal wajib la syaqqa alaihi. Wong desa ya niki lamun adus adurunge pacar atau adus ibar pacar niki sing atuh main gunung-gunung ya sing terpencil lamun menuju tempat pusat sholat ini niki bisa kawanan makanya sadurunge ya jadi oleh wa inna ma jaza qablahu min bismillah di anna al bawadi yubakiruna ilal aidaini. Ini maksudnya di qabla fajar. Dismulai oleh tapi sebelum fajar. Wala yasiru ayyam tasina qabla nisfil laili dan ora sah adus sadurunge nisful lail. Ya bahwa maksudnya kenapa diperbolehkan mandi atau pas nisful lail? Sebab lamun iki mandi nunggu fajar iki bisa kawanan. Oh biasanya wong iki berdui-berdui wong sing adoh di terpencil oleh menuju tempat masjid ya iki esuk-esuk olah mandi adus bar fajar ya bisa kawanan. Cuman di wala yasihu ayyam tasna qabla nisfil tidak diperbolehkan orang sah, maksudnya orang sah artinya orang sah ya berarti orang oleh kesunahan mandi sebelum nisful lail.
wala yasifu ayyahtasila qabla nisfil lail bal yahrum alaihi in qasada dzalika li'annahu talabbas bi ibadatin fasidatin. Sebab boten sah mandi lamun diniati Idul Fitri atau Idul Adha sing dilakoni sadurunge nisful lail. Jam 10 Agus Idul Fitri, nawaitul husla li Idul Fitri atau nawaitul husla li Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Ini boten kangge, boten oni sunnah. Tapi kalau memang niatnya niat untuk mandi Idul Fitri atau Idul Adha, niki justru oleh dosa beryakru haram. Si Adam oleh yang semua teman sih ya aja niat Agus Idul Fitri, Idul Adha, sekedar Agus kok ya orang masalah. Sing ngoroni lamun diniati kanggo li'idul Adha, li'idul Fitri, nawaitul husna li'idul Adha atau Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Oh ini kesunahan mandi sementara lebih kali ini efek jamai monggo barangkali ada yang ditanyakan tentang itu. Ini mandi saderenge salat Jumat nggih. Oke. Terus mandi niki teng sirahe mboten diikuti siram. Tapi kalau niku langsung serangan mboten niku. Gimana mandi dan bagi sami maksudnya artosipun ya seperti mandi wajib. Dengan mandi berarti ini niat kemudian ini dibasuh kabeh nggak oleh kesunahan. Sami aduse rata kabeh tapi orang niat ya oleh kesunahan. Bikin niat juga. Nawaitul husla Jumati sunatan berkah. Adusnya orang niat ya Allah. Maksud ini harus jadikan ya mubah sesuatu yang mubah. Benda ibadah diniati ibadah. Nawaitul husla Jumati. Nah kalau misalnya adusnya orang sempurna ya demikian, ya berarti orang ini kesunahan. Terus ini kan wonten kathah niki nggih. Terus kalau kan wudu. Terus misalnya degeten niki terus untuk pada mati napa pripun niku? Artinya wudune batal apa mboten niki? Niki niki larang. Wudune kan wonten sing membatalkan wudu kena najis kan boten kan. Sing jelas kaya niki lamun iki wis muncul niki namine batang. Niki batang niki. Batang atau niki dengan sikile garing kenamene boten masalah. Niki ne nyampe mati boten apa misal ngedek-ngedek niku. Larang nggih masalah. Laron ya. Nggih. Laron ini termasuk hayawan sing boten wonten kediakan di sini kan. Secara tertiban berarti kan wonten najis sing makruh kan. Jadi kita kelambi ya sampai metu aneh kena namanya dia tinggal di sutok buatan batal kan buatan batal dia atau bisa konsolat di yang saya nempel kecuali wis orang bisa namun dua yang dia umum bahwa di merata wis kita menghindar orang bisa dibandingkan orang masalah ada asing bisa ya tentu bisa jam orang kan kenapa-napa kan saya tinggi biasanya musiman kan ini istilah cara topik ini umum bahwa
untuk berarti merata. Berarti kita nggak bisa menghindari orang rata. Tapi dengan isi bisa ya, ayo satu bisa. Bisa tetap kalau jenuh berarti setiap program disiram. Ya karena syarat dan ketentuannya berlaku, ya berarti adus wajib anggota yang termasuk batin untuk dibasuh lopong-lopong secara batin, ya dodok lewat dodok yang nongkrong ya, kuku-kukuan apa ya, anggota dobir ya, untuk dibasuh kabeh. Makanya ketika Miki sama netok ya berarti terus adusnya juga sempurna kan. Ya karena mau tinggal nambahin mani bila netok ya kali kesunahan kan, mas sebab tidak wajib mualah sih kan. Peruntungan kemarin kan dikritik adusnya bengi si netok esok separuh. Jadi tinggal apa yang dikajar tinggal guyur ketok kan sirah. Sing penting mau sing apa ya gulung ngisor iki guyure sawise niat kan. Makanya ini hati-hati ya, akhirnya tiang-tiang kejadian dan tengah terus bilang jujur akhirnya kan gitu. Kondisinya niki suhu tubuh ya terus siap terima akhirnya bisa kadang-kadang ini akhir bom. Berhati-hati kan kesunahan-kesunahan lain dalam hidup ini diperhatikan masuk kolam ini harus skill tiwa jadi jaringannya salurannya kan beda single tengah single kiwa kan ketika nempel kan Wonten sing maring paru-paru ya, terus maring jantung kan ya, terus maring jantung pakai langsung bisa tiba kan wonten. Manis sunai ini sing tuan disit, maring berjiwa bisa menetralisir disit kan. Sunah terus ini wonten manis sing kesunahannya ya. Disit cara go latihannya kan, tapi kan berarti gugur ya. Kita mesti diniati adus kan, tengok lagi sekalian disit kan, atau adus begini maksudnya biasanya kan kaitan ini mulainya beli atau apa yang masalah sekalian disit, kok ini selatih aja langsung pakai buyur kok perlu langsung kadang-kadang ngomong di banyak kolam yang karena yang lain kan audit gua niatnya ngangge bahasa Jawa nang niatnya bahasa Jawa usia apa yang ingsun adus dulu dan ingsun adus Jumat sunah ya tahu oh bahasa Tegal kata kamu Tegal usia apa bahasa Tegal ya buat mau kenapa niat bahasa Jawa pertama sing penting niat ini dalam hati. Niat ingsun niki arep dunia talabut lisan niat talabut niat itu mahal dua bil qalbi nah krentek tok kayak usoli krentek ati nek usoli waktu niki sunah sing wajib ati nah wajib bareng usoli atine krentek iki sunah lisan sunah lisan kanggo anak halal qalbi membantu hati nuntun kilo niatnya kayak niki lisane ngomong watine ini sami yang ingsun adus ibu ya sing penting atine sing penting Jawa Inggris ora apa-apa bisa apa sing ngene kabeh meskipun takbil kemudian manfaat al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa fi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'zimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa afal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tadbirna min jami'i sayyi'at wa tarhamna wa tadbirna wa tadbirna wa tadbirna
dan Muhammad. Allahumma rzuqna rahman nabiyyin wa ridha mursalin wa ilhamati malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.